Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Memang kita sudah masuk semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021 ini, tetapi ternyata kita masih harus pembelajarannya melalui daring ya, melalui online. Kita belum bisa tatap muka, tapi insya Allah kita tetap semangat belajarnya ya, tetap dengan ikhlas kita menjalani belajar ini. Oke? Baik, alhamdulillah anak-anakku, kita bertemu lagi dengan Ibu. Kelas 7 ini belum Ibu tahu ya yang mana anak murid Ibu, tapi dengan video penjelasan yang Ibu hadirkan, anak-anak semuanya bisa tahu yang mengajar Al-Quran hadis siapa. Kebetulan Ibu juga mengajar akidah akhlak ya, nanti bisa dilihat di pembelajaran akidah akhlak videonya yang Ibu hadirkan ya. Untuk pembelajaran Al-Quran hadis, materi yang pertama kita pelajari ini di semester 2 adalah tentang tajwid ya, tentang tajwid. Kebetulan hukumnya sudah ada di sini yang Ibu tulis, namun sebelum Ibu jelaskan, mari kita memulai dengan pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya. Anak-anak semuanya bisa sambil buka ya, sambil mendengarkan Ibu menjelaskan. Anak-anak bisa buka juga di LKS bab 6 ya, itu tentang tajwid, mad tabi'i, mad wajib dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Anak-anak semuanya, sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kita mempelajari tentang tajwid, tentang mad tabi'i, kemudian mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Diharapkan anak-anak setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat menjelaskan ketentuan hukum mad tabi'i, kemudian mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Baik anak-anak semuanya, kita mulai ya. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu tentang tajwidnya. Tajwid itu artinya ilmu yang mempelajari tentang cara membaca hukum dalam Al-Quran ya, cara membaca atau tata cara membaca Al-Quran ya. Nah, nanti kalau kita membaca Al-Quran itu tidak bisa sembarang. Ada panjang, ada pendek, ada harus samar, ada harus jelas hurufnya itu. Nah, itulah kita akan pelajari dari ilmu tajwid. Banyak hukum yang akan kita pelajari. Dimulai dari kelas 7 MTS ini, kita akan mempelajari cara membaca panjang pendeknya dulu ya. Mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan. Namanya hukum mad ya, namanya hukum mad. Ini mad ini, hukum mad ini, tadi mad itu artinya adalah panjang ya. Mad adalah artinya panjang. Mad ini dibagi dua ya. Ada mad tabi'i, ada mad far'i. Maaf ya kalau tulisan Ibu kurang bagus ya, karena ini papan tulisnya kecil, jadi Ibu harus menyesuaikan. Kalau besar papan tulisnya enak ya nulisnya. Mad tabi'i adalah asli, ini mad asli, mad asal ya. Kalau far'i itu artinya cabang. Jadi mad tabi'i artinya mad asli, kalau mad far'i artinya cabang. Cabang dari mana? Cabang dari mad tabi'i ini, mad asli ini. Nah, kalau mad tabi'i, mad asli, namanya asli berarti hanya satu ya, asalnya, aslinya hanya satu. Kalau mad far'i ini ada 13. Apa saja yang 13? Ini nanti salah satunya nanti kita akan jelaskan. Nah, kalau di buku anak-anak semuanya itu terhitung 14 ya mad far'i itu, karena mad silahnya langsung dibagi dua, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Kalau Ibu tulis di sini 13 saja. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah menjadi satu dulu, mad silah namanya ya. Jadi jangan heran nanti loh, kok Bu Guru jelaskan 13 sedangkan di buku 14, karena mad silahnya di situ sudah dipisahkan. Nanti yang Ibu tulis di sini 13 karena mad silahnya masih belum Ibu pisahkan. Baik ya, lanjutkan.
Nah, untuk mad far'i ini kita pelajari nanti ya. Ini Ibu pisahkan dulu. Untuk mad far'i kita pelajari nanti. Sekarang kita fokus dulu di mad tobi'i. Ya, mad asli itu, mad asal itu. Mad tobi'i panjangnya itu 2 harokat. Ini kan berbicara mad. Mad itu kan harus panjang, ya, dipanjangkan. Jadi mad tobi'i ini adalah cara membacanya 2 harokat. Ibu tulis di sini ya, 2 harokat. Nih untuk mad tobi'i. Mad tobi'i ini cirinya ada 3 ya. Ibu tulis 4 di sini karena kadang-kadang di Al-Quran ada penulisan seperti ini. Nah, ini ada 4. Kalau di buku anak-anak semuanya ada 3, tidak masalah. Ibu tulis 4 juga nggak masalah. Nanti Ibu jelaskan. Yang pertama, apabila ada huruf hijaiyah, huruf hijaiyah ini Ibu kasih simbol dengan titik-titik. Artinya huruf hijaiyah ini titik-titik ini adalah huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Begitu ya, dari alif sampai ya. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya berharokat fathah menghadapi alif. Ciri yang pertama. Sekali lagi, huruf hijaiyah berharokat fathah menghadapi alif. Contoh, maliki. Mana huruf hijaiyah yang berharokat fathah menghadapi alifnya? Mana yang disebut mad tobi'inya? Nih, maliki. Nah, ini huruf hijaiyahnya. Titik-titik ini adalah mim ya, huruf hijaiyah. Ini harokat fathahnya. Ini menghadapi alifnya. Nah, maliki. 2 harokat itu berarti 2 ketukan kalau kita bahasa kita ya. Maliki. Nah, jadi jangan usah panjang-panjang. Maliki. Nanti masuknya hukum yang lain ya. Jadi 2 harokat saja. Maliki. Nah, kemudian contoh lain. Hasidin. Mana mad tobi'inya di sini? Mana mad tobi'inya? Kenapa ha? Tadi kan cirinya yang ini ya. Maaf ya, ini hanya kurang, ini kecil sekali ya, karena papan tulisnya yang kecil. Hasidin contohnya tadi, ini huruf hijaiyah yang dimaksud titik-titik tadi. Berharokat fathah menghadapi alif seperti rumus yang ini. Hasidin ini disebut dengan mad tobi'i, 2 harokat. Selanjutnya yang kedua, cirinya yaitu setiap huruf hijaiyah Ibu simbolkan dengan titik-titik berharokat domah menghadapi wawu di sukun atau di mati. Kalau yang tadi berharokat fathah tidak disukun ya, yang ini ya berharokat fathah menghadapi alif tidak disukun. Kalau yang ini huruf hijaiyah berharokat domah menghadapi wawu disukun atau wawu di mati ya. Contohnya mana? Suduri. Nah, mana yang jadi mad tobi'inya di sini, yang mengandung mad tobi'inya? Nih ya. Ini ya anak-anak ya. Suduri ini da. Ini huruf hijaiyahnya da. Kemudian ini berharokat domah dan menghadapi wawu di sukun. Oke ya. Selanjutnya lagi, contoh selanjutnya ada Rasulun. Mana yang menjadi mad tobi'inya? Su ya. Ini huruf hijaiyahnya sin, harokat domah menghadapi wawu di sukun atau di mati. Dibaca 2 harokat. Suduri, Rasulun. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Yang ketiga, ciri ketiga adalah huruf hijaiyah yang Ibu simbolkan dengan titik-titik menghadapi berharokat kasroh menghadapi iya di sukun ya. Huruf hijaiyah berharokat kasroh menghadapi iya di sukun. Contohnya apa? Adin. Ya. Maaf ya, ini harokatnya. Nah, adini. Mana yang menjadi mad tobi'inya?
di. Ya. Ini huruf hijaiyahnya dal, kemudian berharokat kasroh dan menghadapi iya di sukun. Adin, ya. Ini biar jelas ya. Nah, begitu. Contoh yang kedua dari ciri yang ketiga ini. Mu'minina. Mana yang menjadi mat tobi'inya? Ni, ya. Nah, ni nun menjadi huruf hijaiyahnya yang tadi Ibu simbolkan dengan titik-titik. Kemudian harokat kasrohnya ini menghadapi iya di sukun. Ini contoh yang ketiga, ciri yang ketiga, adine mu'minin. Oke, lanjut contoh yang keempat. Nah, ini dalam Al-Quran biasanya ada juga fathah berdiri, ya. Fathah berdiri. Jadi ini Ibu simbolkan juga titik-titik adalah huruf hijaiyah, ya. Setiap huruf hijaiyah berharokat fathah berdiri kecuali alif. Ingat-ingat, kecuali alif. Kenapa alif dikecualikan? Karena kalau nanti alif berharokat fathah berdiri itu masuknya hukum lain. Namanya mad badal. Ya, ulangi. Huruf hijaiyah berharokat fathah berdiri kecuali alif. Jadi alif fathah berdiri tidak masuk mad tobi'i. Nanti kalau alif fathah berdiri masuknya mad badal. Paham ya anak-anak ya? Contohnya apa? Haza. Haknya ini yang menjadi contoh ciri nomor 4. Penulisan awalnya ha pakai fathah berdiri ini sebenarnya seperti ini, ya. Fathah kemudian alif. Penulisan asalnya seperti itu. Ya, ha fathah alif. Ini juga zalika. Za itu penulisan awalnya adalah za harokat fathah kemudian alif seperti ini, ya. Nah, jadi ini juga termasuk mad tobi'i. Sampai di sini anak-anak paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke? Dan mudah-mudahan paham. Ibu persilahkan untuk merenungkan atau memahami apa yang Ibu sampaikan tadi selama 5 menit. Oke? Ya, baik anak-anakku. Mungkin tadi sudah sedikit beberapa menit memahami tentang mad tobi'i ya. Mari sekarang kita lanjut dengan mad wajib muttasil. Oke? Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya juga tidak susah ya untuk memahami mad wajib muttasil. Insya Allah tidak susah memahami mad tobi'i ya. Sekarang kita belajar mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil ini yang akan Ibu jelaskan dengan mad jaiz munfasil adalah bagian dari mad far'i. Bagian dari mad far'i. Mad far'i itu kan ada 13. Ibu akan jelaskan 2 dulu ya, sesuai kurikulum. Pada semester 2 kita menjelaskan mad far'inya 2 dulu. Nanti di kelas 8 dilanjutkan dengan mad-mad yang lainnya sama dengan mad far'i ya. Nah, pertama tentang mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini mad yang wajib ya. Mad wajib berarti wajib dibaca panjang. Mad itu kan tadi artinya panjang kan? Jadi mad wajib itu wajib dibaca panjang. Ya, nah ini berapa harokat panjangnya? 5 harokat. Ibu tulis di sini ya, 5 harokat. Atau 2,5 alif. Ya, kalau 1 harokat, 2 harokat itu 1 alif, 4 harokat berarti 1, maksudnya ya. 2 harokat 1 alif berarti 4 harokat 2 alif. Nah, 5 harokat berarti 2,5 alif ya. Nah, kalau secara pengertian mad wajib muttasil ini artinya mad bertemu huruf hamzah. Contohnya ini ya, Ibu sudah tulis 3 di sini.
Mad bertemu huruf hamzah pada satu kata. Mana yang menjadi madnya? Ini ya. Yang dimaksud ini contoh mad wajib mutasil adalah ini. Ja'a. Ini biasanya mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil itu ada alisnya. Kalau kita bilang ini istilahnya alis ya. Ada tanda panjang di atas hurufnya. Tanda panjang itu artinya lebih dari 2 harokat dibacanya ya. Biasanya 5 harokat, ini sudah ada alisnya. Nah, ini sengaja dipakai tanda panjang begini, tanda alis kalau kita bilang itu supaya tahu bahwa ini dibacanya 5 harokat atau 6 harokat, sudah ada alisnya ya. Mad bertemu huruf hamzah, ini madnya ja'a, berarti masuknya contoh yang ini kan? Iya toh? Masuknya contoh yang ini ma. Nah, kemudian pada satu kata bertemu huruf hamzah, ini hamzahnya ya. Pada satu kata. Nah, satu kata di sini bukan penulisannya, ingat ya, bukan penulisannya, tapi kata yang dimaksud dalam bahasa Arab. Ja'a, ini satu kata loh, ja'a itu. Ja'a artinya datang ya. Idza ja'a, apabila telah datang. Nasrullah, idza ja'a, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Ja'a ini artinya datang ya, satu kata. Nah, jangan lihat penulisannya, ini 2 kata kok ja dengan a, salah. Bukan dilihat dari hurufnya, tapi dari artinya. Oke? Kemudian contoh yang kedua, nisa'u. Nah, ini juga. Ini madnya. Mad bertemu huruf hamzah. Ini madnya. Ini hamzahnya. Nisa'u. Pada satu kata. Ini satu kata juga loh. Bukan berarti ini berpisah hurufnya. Nisa'u. Sa dengan u berarti 2 kata. Salah. Bukan dilihat dari hurufnya, tapi dilihat dari katanya atau pengertiannya, artinya ya. Nisa'u itu adalah artinya perempuan. Nisa'u itu perempuan ya. Berarti kan satu kata ya. Ini juga sama. Ulaika, ulai ini madnya, ini hamzahnya. Ini satu kata ya. Nah, ini dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Oke. Nah, sedangkan mad jaiz munfasil ini secara pengertian mad bertemu huruf hamzah pada lain kata. Ya, mad bertemu dengan huruf hamzah pada lain kata. Kalau ini satu kata, kalau ini lain kata, berarti ini kata yang satu, ini kata yang 2. Begitu kan? Nah, contoh ya. Wama umiru. Nah, ini 2 kata loh. Wama dan ma perkara ya, apa-apa gitu ya. Wama umiru ini sudah lain lagi artinya. Kalau tadi hamzah ini satu kata ikut ke mad yang tadi, kalau ini sudah beda. Ma ini madnya, ini hamzahnya. Maaf ya, Ibu sampaikan dulu. Bu, ini alif loh. Kelihatannya itu alif, ada hamzahnya memang, tapi hamzahnya kecil. Itu bagaimana ya Bu? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Ada sebagian pendapat anak-anak ya, bahwa huruf hijaiyah itu ada 30. Pendapat yang lain mengatakan huruf hamzah itu ada 29. Bahkan pendapat lain huruf hamzah itu ada 28. Loh. Kok begitu Bu Guru? Ibu jelaskan. Sebagian ulama mengatakan huruf hijaiyah jumlahnya 30 itu karena ada alif lengkap lah ya, dari alif sampai ya itu termasuk hamzah, termasuk lam alif ya. Jadi ada hamzahnya, ada lam alifnya. Ini yang 30. Kemudian ada pendapat ulama lagi yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu jumlahnya 29 ya. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan hamzah. Jadi hanya lam alif saja. Hamzah itu menurut pendapatnya beliau yang 29
29 ini hamzah itu sama dengan alif. Jadi cukup alif saja di depan. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Hamzahnya di belakang tidak ada. Begitu. Nah, kalau lam alif dengan lam dan alif itu beda. Jadi beliau memasukkan tetap lam alif. Kalau yang ulama 28, beliau tidak memasukkan hamzah dengan lam alif. Tidak memasukkan itu. Kenapa? Ya tadi alif itu sama dengan hamzah. Jadi hamzah tidak usah ditulis katanya, ya. Kemudian lam alif juga sama. Itu asal kata dari lam dan alif. Jadi tidak usah lagi ditulis. Menurut beliau-beliau pendapat ulama yang 28. Nah, kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan mana yang salah mana yang benar karena semuanya benar, ya. Nah, untuk sementara waktu, ya, untuk supaya mudah memahami di sini, ya, walaupun memang di sini maaf ya, Ibu betulkan dulu. Walaupun memang di sini kelihatannya alif, ya, hamzahnya ada Bu Guru tapi kecil ini ya. Ini hamzah, ini hamzah, ini hamzah. Bu Guru kecil hamzahnya, iya karena Bu Guru nulisnya juga kecil karena papan tulisnya kecil, ya. Oke, di sini ya, maaf, Ibu Guru hapus dulu yang ini. Di sini kalau dikatakan bertemu huruf hamzah pada satu kata, bertemu huruf hamzah berarti menurut ini adalah hamzah sama dengan alif, kan begitu. Ini alif hamzah, ini ada alifnya, ini hamzahnya kelihatannya kecil, ya berarti kita ikut pendapat yang manapun tetap sama baik, ya. Nah, lanjutkan tadi, ini mat bertemu huruf hamzah pada lain kata. Ini contohnya, wa ma umiru fiha, ini haknya, ya, fiha abadan. Nah, ini sudah beda dua kata, ya. Kemudian ini bima unzila, ini juga dua kalimat atau dua kata, ya. Nah, ingatkan saja, ya, kalau mad wajib mutasil itu dalam satu kata ketemu hamzahnya, kalau mad jaiz munfasil dalam dua kata ketemu hamzahnya. Cuma Ibu sampaikan ini rumus untuk kita saja, ya, untuk kita. Memang di sini disebutkan, oh maaf ya anak-anak, ini Ibu lupa. Ini juga 5 harokat ya panjangnya. Ini 5 harokat. Kemudian ini kan mad wajib 5 harokat di panjangnya. Kalau ini jaiz, boleh, artinya jaiz itu boleh, artinya dibacanya itu boleh dari 2 sampai 5. Kalau ini wajib sekali 5, kalau sana boleh dari 2 sampai 5. Paham ya? Nah, lanjutkan yang Ibu tadi mau sampaikan. Ini kan secara pengertian adalah ini, ya toh. Kemudian kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa berpengertian ini satu kata kah dua kata, ya. Ini secara bahasa Indonesia kalau diartikan satu kata atau dua kata, ya. Secara gitu loh, penulisannya ini juga dipisahkan. Ini juga berpisah. Kalau ini oke lah, ini bisa bersatu, bisa dikatakan satu kata, ya, karena kebetulan bersatu tulisannya. Loh, kalau ini berpisah tulisannya, ini juga berpisah dengan hamzahnya, kira-kira ini artinya dua kata atau satu kata, ya, kalau diartikan. Karena kita tidak semua bisa bahasa Arab, kita tidak tahu terjemah dalam Al-Quran, belum semua paham. Oke? Nah, jadi Ibu kasih rumus lain, ya, kasih rumus lain untuk memudahkan. Ingat, secara pengertian adalah ini. Cuma untuk memudahkan Ibu kasih rumus lain, ya. Begini saja. Kalau yang tidak tahu pengertiannya ini adalah satu kata kah, dua kata kah, begini saja. Mad wajib mutasil, rumus untuk menggampangkan supaya memudahkan. Setiap ada mad, tentunya ada alisnya, ya, atau tanda panjangnya. Setiap ada mad bertemu
dengan hamzah kalau mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil, setiap ada mad, ada alisnya ya tentunya dibaca 5 harokat, bertemu dengan alif. Nah, di sini kan sudah beda. Mad wajib mah bertemu hamzah, mad jaiz mah bertemu alif. Lah, Ibu, secara pengertian sama-sama hamzah. Ya, secara pengertian sama-sama bertemu hamzah dan bertemu mad jaiz juga bertemu hamzah. Tapi kan kita tadi sampaikan, ternyata ada pendapat ulama yang hamzah itu sama dengan alif. Oke? Nah, di sini mau anak-anak semuanya mau membedakan hamzah dengan alif atau mau menyamakan hamzah dengan alif, bagi Ibu tidak penting. Cuma untuk membedakan supaya kita gampang, setiap mad jaiz munfasil dalam Al-Qur'an biasanya menghadapi alif, hamzahnya kecil. Kalau mad wajib mutasil menghadapi hamzah, tidak ada alifnya. Paham tidak? Ulangi ya. Kalau mad wajib mutasil setiap dalam Al-Qur'an, kalau Ibu perhatikan, mad yang ada alifnya tadi sebagai tanda 5 harokat menghadapi hamzah, tidak ada alifnya. Nah, kemudian kalau mad jaiz munfasil, setiap kita cari dalam Al-Qur'an, rata-rata mad yang ada alisnya menghadapi alif, ada hamzahnya kecil. Lah kalau tidak ada hamzahnya kecil bagaimana, Bu? Gak apa-apa. Yang penting setiap ada mad, ini ada alisnya begini, menghadapi alif, itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Paham ya anak-anak ya? Kita bedakan ya. Ini contoh-contoh dari Ibu. Ini contoh yang Ibu tulis dalam yang ada dalam LKS ya, Perhatikan deh ya. Idza jaa mad hamzah, nisa'u mad hamzah, ulai mad hamzah. Betul tidak? Bedakan dengan ini. Wa ma umiru, ma'u mad alif. Ada hamzah memang kecil. Nanti kalau di Al-Qur'an ternyata hamzahnya tidak kelihatan, tidak muncul, tidak apa-apa. Sama saja. Fiha abadan, alif. Ya toh? Kemudian bima'u unzila, alif. Ada hamzahnya kecil nggak apa-apa, tidak ada hamzahnya tidak apa-apa. Yang penting bedakan kalau mad jaiz biasanya hamzah, mad wajib biasanya hamzah, mad jaiz biasanya alif. Oke? Baik anak-anakku semuanya, Ibu kasih waktu lagi seperti tadi mad tabi'i untuk memahami bagaimana ketentuan mad wajib mutasil, bagaimana ketentuan mad jaiz munfasil. Silakan anak-anakku, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semuanya. Insya Allah ada manfaatnya. Setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak bisa menjelaskan ketentuan mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil bagaimana. Dan yang paling penting, anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam Al-Qur'an. Jadi setiap membaca Al-Qur'an, menemukan hukum mad tabi'i berapa harokat dibaca, hukum mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil berapa harokat dibaca. Ciri-cirinya apa? Insya Allah nanti anak-anak paham ya setelah menyimak penjelasan Ibu. Oke? Anak-anak semuanya, nanti tugas dan sebagainya Ibu jelaskan lagi di classroom. Untuk hari ini pertemuannya Ibu cukupkan sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.